warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Sahabudin MPD selaku Ketua POP Kemendikbud RI Asal Pendidikan Alpatompu. Hari ini saya mendatangi SDN 18 Kilo dalam rangka pendampingan atas nama Bambang Sarjana Pendidikan untuk melakukan presentasi. Mohon izin nanti Pak Bambang dalam presentasi ini mohon melakukan presentasi yang paling terbaik menurutnya. Mungkin dulu pernah bahas makalah, lalu kemudian pernah sidang skripsi. Paling tidak ini bahas paling terbaik menurutnya Pak Bambang. Silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Di sini saya akan memberikan mata pelajaran, yaitu mata pelajaran matematika dengan tema yaitu tentang penjumlahan. Jadi penjumlahannya hanya bilangan 2 angka. Ya, di sini untuk mata pelajaran matematika, anak-anak akan diusahakan atau akan diupayakan untuk bisa bagaimana memahami materi pembelajaran sesuai dengan kemampuan individu siswa dalam menjumlahkan bilangan 2 angka. Terus tujuan daripada pembelajaran yaitu bagaimana siswa dapat menjumlahkan bilangan 2 angka. Sehingga untuk menentukan atau untuk menilai daripada kemampuan ataupun pencapaian dalam hal pembelajaran, nanti akan dilakukan beberapa penilaian atau ujian. Kedua, yaitu identifikasi bentuk asesmen yang akan dilakukan. Untuk bentuk identifikasi asesmen ada 2, yaitu yang pertama bentuk formatif. Bentuk formatif ini adalah bagaimana melakukan penilaian terhadap siswa di dalam proses pembelajaran berlangsung atau pada akhir subtema pembelajaran yang sedang kita ajarkan. Sedangkan yang kedua yaitu bentuk sumatif. Nah, bentuk sumatif ini adalah merupakan bentuk penilaian di akhir pembelajaran. Ya, Di awal ya. Nah, ini di awal pembelajaran. Bentuk formatif ini penilaian di awal pembelajaran. Sedangkan bentuk sumatif adalah penilaian di akhir pembelajaran, di mana siswa nanti kita akan mencoba memberikan penilaian dengan memberikan sebuah beberapa soal tentang bagaimana menyebutkan atau menjelaskan tentang bilangan 2 angka. Ya, seperti contoh, dalam instrumen asesmen sumatif. Seperti asesmen formatif dulu maksudnya. Ya, seperti contoh, apakah siswa sudah memahami tentang penjumlahan bilangan 2 angka? Nah, di sini kita akan memberikan sebuah pertanyaan tentang apa yang kita ajarkan tadi terhadap siswa. Apakah siswa yang kita ajarkan tadi sudah mampu untuk memahami tentang penjumlahan bilangan 2 angka. Terus yang kedua, kita akan mencoba atau akan menyuruh siswa untuk membaca kembali bilangan 2 angka yang kita ajarkan tadi. Nah, terus yang ketiga, soal yang ketiga, kemudian kita akan menyuruh siswa untuk menulis bilangan 2 angka dengan media gambar yang kita sediakan di dalam proses belajar mengajar.
Kemudian bagian yang keempat, instrumen asesmen sumatif. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa penilaian instrumen asesmen sumatif ini adalah penilaian di akhir mata pembelajaran dengan cara memberikan soal juga, tetapi soal berupa pilihan ganda. Misalnya contoh soal 20 ditambah 10 sama dengan titik-titik. A 40, B 30, C 50. Nah, disinilah kita sebagai guru pengajar akan mencoba bagaimana melihat kemampuan siswa dengan memberikan pertanyaan seperti ini. Apakah siswa nanti bisa menjawab dengan benar atau tidak? Nah, sehingga ada beberapa siswa juga yang benar jawabannya, tetapi ada juga yang salah. Nah, sehingga oleh kita guru nanti akan melakukan pengelompokan terhadap siswa yang bisa memahami sepenuhnya terhadap pertanyaan yang kita berikan, dan mengelompokkan juga terhadap siswa yang belum paham terhadap apa yang kita bertanya, untuk kita mengajarkan lebih dalam lagi atau lebih giat lagi untuk bagaimana memahami terhadap soal-soal yang kita berikan terhadap pada saat proses belajar mengajar. Nah, kemudian yang kelima, pola pelaksanaan asesmen dan pengolahan hasil. Nah, ini juga ada dua pola yang kita pakai di dalam asesmen penilaian, yaitu yang pertama pola formatif dan yang kedua pola sumatif. Nah, pola formatif juga ini kita akan bagikan kelompok siswa berkelompok atau berdiskusi. Dengan pola ini kita bagaimana siswa itu kita bagikan per kelompok, lalu disuruh untuk berdiskusi. Ya, setelah dibagikan kelompok berdiskusi tentang bagaimana atau terhadap tema pembelajaran yang kita ajarkan pada saat implementasi kurikulum belajar merdeka ini. Kemudian yang kelima, pola sumatif. Sama seperti tadi, pola sumatif juga ini adalah merupakan bentuk penilaian bagaimana untuk menilai kemampuan siswa terhadap mata pelajaran yang kita ajarkan, yaitu dengan memberikan soal berupa pilihan ganda. Yang keenam, perencanaan pembelajaran sesuai hasil asesmen. Di sini terhadap perencanaan ini kita sebagai guru akan melakukan yang pertama pengayaan dan yang kedua remedial. Ya, remedial ini bagaimana kita akan menambah atau bagaimana kita akan melakukan pembelajaran kembali terhadap pelajaran yang kita ajarkan, yaitu dengan disebut remedial. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, tepuk tangan dulu untuk Pak Tomo ya. Oke, jadi pengelompokan ya. Pengelompokan ini kan artinya pemetaan antara kan kemampuan siswa itu kan berbeda-beda Pak. Ada yang ilmunya tinggi, menengah, bahkan ke bawah. Lalu kemudian bagaimana upaya Bapak misalnya anak-anak yang dikira yang dianggap ikunya paling rendah, ada penanganan khusus, bagaimana langkah yang dilakukan oleh Pak Bambang? Ya, terima kasih. Ya, terhadap siswa ini ada khusus siswa yang kita ajarkan di sini ada beberapa kategori. Yang pertama ada yang sudah bisa membaca, ada yang belum bisa membaca sama sekali, terus ada yang mengejar. Ya, artinya setengah. Terhadap ketiga kategori siswa itu kita akan membagi tiga kelompok. Ya, terhadap siswa yang bisa membaca, yang bisa mengejar, dan yang tidak bisa sama sekali, untuk kita melakukan remedial. Ya, kalau di dalam proses belajar mengajar pada saat seperti ini,
kita tetap ajarkan seperti secara keseluruhan dulu. Nah, tetapi untuk pembelajaran terhadap beberapa kategori siswa tadi, saya akan melakukan remedial terhadap siswa-siswa. Pernah nggak mendatangi anak-anak misalnya di sekolah tidak hadir, sudah tidak jarang hadir, lalu kemudian ikut paling kategori paling enak, pernah mendatangi orang tuanya? Pernah, cuman tapi tidak secara terlalu sering, Pak. Ya, tapi pernah kita datangi orang tuanya untuk meminta bantuan bahwa ini anak ibu dan bapak ini minim sekali pemahamannya terutama di dalam proses belajar mengajar. Untuk itu kedatangan kita di rumah bapak dan ibu ini adalah dengan tujuan bagaimana untuk sama-sama membantu anak ini di dalam proses belajar mengajar, terutama untuk belajar membaca. Ya, karena tidak mungkin juga kita di sekolah pertemuan khusus terhadap anak bapak yang belum bisa baca ini, sementara teman-teman yang lain juga butuh pembelajaran yang lebih di atas daripada belajar khusus seperti baca ini. Artinya disambut dengan baik juga ya? Alhamdulillah, dan orang tua juga selalu mengapresiasi, bahkan orang tuanya kalau anaknya nakal disuruh berikan hukuman yang apa-apa aja lah ya, untuk menekan agar mau belajar lebih giat lagi. Oke, saya juga pernah membaca di buku kekerasan di sekolah itu Dr. Jamal itu, artinya kekerasan dengan hukuman itu beda, Pak. Ya, betul. Kekerasan itu berupa fisik ya, fisik. Ya, betul. Nah, jangan dia kalau hukuman jewer, kalau terlalu jewer, disuruh push up, sit up, itu adalah hukuman. Artinya tidak boleh kemudian seorang guru, salah kaprah atau orang tua mengatakan bahwa di jewer itu bagian daripada kekerasan, tidak, tapi itu adalah bagian daripada upaya hukuman untuk disiplinnya lebih giat lagi. Lalu kemudian Pak, ini dikerjakan berapa hari nih Pak? Kalau ini kerjakan 2 hari ini. 2 hari luar biasa. 2 hari masuk lagi. 2 hari setelah pulang dari sana, saya langsung buatkan untuk menggali tentang gagasan itu, dia kurang 2 hari lah. Oke. Madaro tidak mempersoalkan itu lihat di YouTube, dia di Google, di browsing, melalui kerja kelompok tidak masalah. Yang nggak masalah itu tidak dibuatkan apa-apa. Iya, artinya pekerjaan ini bisa dilaksanakan dengan secara kelompok. Iya. Tapi tugasnya tetap individu. Iya, betul. Nah, artinya Madaro tidak melihat hanya sempurna itu melaksanakan tugas, tapi paling tidak ada upaya yang dilakukannya. Termasuk ini kan paling tidak ini sudah bagus kan, cara ngajar juga bagus kayak gitu kan. Artinya Bapak ada perasaan haru nggak setelah melakukan pelatihan ini? Ada. Sebelumnya tidak pernah diajarkan asesmen sumatif. Iya, betul. Iya, jadi setelah saya bergabung di POP tahun pertama ini Pak, baru sekali ini. Iya, baru sekali ini saya bergabung Iya. organisasi penggerak ini. Jadi betul-betul saya merasa bersyukur terhadap kehadiran POP ini. Jadi saya merasakan sangat terbantu betul terhadap saya sebagai guru, di mana program ini selalu mengajarkan bagaimana tentang mengajar terhadap murid itu secara detail, secara lebih rinci dan secara lebih mudah, agar siswa itu mudah sekali untuk memahami terhadap program yang dilaksanakan POP. Artinya kegiatan ini berefek baik untuk baik sekali, sangat berefek baik sekali Pak. Jauh lebih baik dari yang sebelumnya, bukan untuk merendahkan. Seberapa persen Bapak meyakini bahwa dengan hal ini anak-anak minat belajar lebih meningkat lagi? Kalau saya untuk minat belajar, kalau kita terus terapkan program pembelajaran seperti yang diajarkan oleh POP ini, saya yakin minat belajar siswa khusus di sekolah saya atau di sekolah yang lain 95% saya yakin siswa itu bisa meningkat dan bersemangat untuk belajar ketika dengan materi. Tidak hanya siswa dan peserta didik, guru pun semangat. Guru lebih semangat. Ya, sebab pembelajarannya menurut saya
lebih simpel dan lebih mudah untuk dipahami di guru dan juga mudah diterapkan terhadap siswa. Baik, terima kasih Pak Bambang ya. Ini sudah luar biasa dilakukan selama 2 hari. Kami apresiasi karena memang Ahmad tidak hanya sekedar melihat kesempurnaan yang dikerjakan, tapi paling tidak ada upaya yang luar biasa dilakukan. Oke, baik. Terima kasih Pak Bambang. Oke.